Pagi semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, sebelumnya saya akan mengecek kehadiran Multajaman. Ada, Pak. 70. Ada Pak. Jurwan. Ada, Pak. Jurman Agus Nitema. Ada, Pak. Sylvester. Ada Pak. Baik. Kita akan memulai proses belajar kita pada saat ini dengan terlebih dahulu kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Kita bernyanyi satu lagu yang mengatakan, Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji dari murid-Mu yang setia. Kami berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi darimu. Tak sekaligus aku menolak firman Tuhan, aku menuruh. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pandang mundur. Kami ucapkan bersyukur kepada kami bersyukur atas kasih dan anugerah di dalam hidup kami di depan orang kami dari makan perjalanan. Saya doakan kami Tuhan menjadi kesempurnaan sempurna kenabian melalui Tuhan Yesus Kristus, dan kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. P5 itu adalah singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ayo kita sebutkan sama-sama. 1, 2, 3. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Mengapakah ini disebut dengan P5? Karena ini adalah singkatan dari 5P. Ya. Artinya setelah kita belajar tentang materi ini nanti, maka anak-anak kami diharapkan mampu menghasilkan sebuah proyek atau karya. Lalu proyek yang dihasilkan itu ada hubungannya dengan profil pelajar Pancasila. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di dalam materi yang kita sudah pelajari, saya sudah menjelaskan sebagian tentang apa saja karakter pelajar Pancasila. Apakah yang disebut dengan P5? P5 adalah upaya untuk mewujudkan pelajar Pancasila yang mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekali lagi ya, P5 adalah upaya untuk mewujudkan pelajar Pancasila yang mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa saja kan nilai-nilai Pancasila itu? Mari kita baca bersama-sama, yaitu 1, 2, 3. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berdiri gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nilai-nilai Pancasila ini kemarin saya sudah jelaskan. Ya, contohnya setelah belajar kita bisa menghasilkan sebuah karya nyata yang bisa dinikmati oleh orang lain. Seperti ada kerajinan tangan atau kearifan lokal. Sebelumnya kalian pernah membuat kearifan lokal kan? Bahan-bahannya terbuat dari bambu. Lalu akhirnya kalian bisa membuat sebuah topi. Topi ya? Pernah kalian buat? Topi petani. Yang topi salah, pernah kalian buat? Itu sudah jadi aset sekolah kita. Nah, itu contoh nilai-nilai yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. Nanti itu akan masuk dia pada elemen mandiri yang anak punya karya sendiri. Jadi sebenarnya kegiatan kedua ini tidak jauh berbeda dengan yang sudah Anda buat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hanya saja kegiatan-kegiatan sebelumnya Anda membuat sebuah karya itu hanya berfokus pada satu mata pelajaran saja kan. Misalnya mata pelajaran PKK, produk
kreatif dan sedangkan di P5 ini tidak hanya tertutup kemungkinan untuk satu produk saja, itu satu mata pelajaran saja, tapi nanti akan menjadi gabungan dari beberapa mata-mata pelajaran. Apakah tujuan P5? Tujuan P5 ini ada 4. Pertama, meningkatkan pelajar Pancasila yang kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang pertama. Tujuan yang kedua adalah menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Yang ketiga adalah berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan, jadi warga negara yang demokratis, unggul dan produktif di abad ke-21. Profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 item. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Bagaimanakah gambaran pelaksanaan kegiatan P5? Gambarannya adalah ini, kita akan melaksanakan pembelajaran melintas disiplin ilmu. Yang kedua nanti adalah observasi dan penelitian dan pemikiran solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Sedangkan yang ketiga adalah menguatkan kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Kita sudah buat kemarin. P5 itu artinya proyek penguatan profil Pancasila. Jadi sesuai dengan tema yang kita kemarin sudah pilih, yaitu mengubah sampah menjadi barang bernilai ekonomis, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sesuatu benda yang sudah tidak berfungsi atau tidak berguna, contohnya ini kemarin terbuat dari botol aqua, tetapi setelah sudah diolah, setelah sudah didaur ulang, ini percantik, kalian sendiri yang mempercantiknya, maka sekarang benda ini sudah menjadi benda yang bernilai. Kalau kita jual ini di pasaran, ya ini bisa dibeli 20, 30 sampai 50. Saya berharap kepada seluruh serta didik saya yang ada di sini untuk mencintai produk-produk wirausaha. Semua benda-benda yang ada di sekitar kita, kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, kalau kita bisa mengolahnya dengan baik, maka itu bisa memiliki nilai yang cukup mahal. Kita adalah